Assalamualaikum, Pak. Maaf, boleh meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, Siti. Boleh? Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Begini, Pak. Saya mau konsultasi tentang perlombaan O2SN. O2SN Kimia yang akan dilaksanakan bulan depan. Saya merasa tidak percaya diri dan saya juga merasa masih banyak teman-teman yang lain yang lebih berbakat daripada saya, Pak. Oh, kalau begitu, kamu ambil kursinya dan duduk di depan Bapak. Baik, Pak. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang perlombaan OSN Kimia yang mana kamu menjadi salah satu perwakilan dari sekolah, bukan begitu? Iya, betul, Pak. Kira-kira dalam pembicaraan ini, apa yang ingin kita harapkan? Saya mau tahu, Pak, sebetulnya saya mampu nggak untuk mengikuti perlombaan OSN ini? Sementara saya masih kurang yakin dengan kemampuan saya. Bisa kamu ceritakan apa yang menjadi ganjalan dan hambatan yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Sejujurnya, saya merasa nggak mampu, Pak, untuk mengikuti lomba ini. Saya banyak kegiatan dan tugas yang lainnya. Juga kemampuan saya masih harus ditingkatkan lagi. Apalagi dalam konsep hitungan hukum dasar kimia, saya masih harus banyak belajar lagi, Pak. Kamu saat ini merasa tidak mampu dan kamu harus banyak belajar tentang hukum dasar kimia, bukan begitu? Ya, betul, Pak. Dan saya juga saya merasa harus banyak berlatih soal-soal yang sering muncul di OSN Kimia. Jadi, apa yang kamu inginkan terkait latihan soal-soal OSN Kimia? Saya ingin ada yang melatih dan membimbing saya mengerjakan latihan soal-soal OSN Kimia tahun-tahun yang sebelumnya, Pak. Baiklah, ya. Nanti Bapak akan berkonsultasi dengan pihak sekolah, khususnya Wakase Kurikulum, supaya ada yang membimbing dan melatih kamu untuk mempersiapkan perlombaan OSN Kimia. Ya, Pak. Kira-kira untuk 1-2 minggu ke depan, apa yang akan kamu lakukan untuk melatih konsep perhitungan hukum dasar kimia yang menjadi fokus pembahasan kamu? Saya akan mencari buku-buku tentang hukum dasar kimia dan soal-soal OSN dari berbagai sumber untuk saya pelajari, dan saya juga akan mencoba menghubungi guru bidang studi kimia untuk meminta bimbingannya. Oke, setelah kamu membaca dan mempelajari tentang materi hukum dasar kimia, apa yang akan kamu lakukan, Siti? Sepertinya saya akan merangkum hal-hal penting yang berhubungan dengan konsep hukum dasar kimia dan mulai mengerjakan latihan soal-soal yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Nah, supaya kamu bisa mencapai tujuan dalam beberapa minggu ke depan, kira-kira apa rencana konkret yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan mempelajari soal-soal hitungan yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Lalu saya akan mencatat hal-hal penting tentang hukum dasar kimia. Oke, jadi kapan kira-kira kamu akan mulai? Kayaknya nanti sore akan saya mulai, Pak. Bagus. Nah, siapa yang akan membantu kamu dan mengingatkan kamu? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Feni sebagai pengajar kimia untuk membantu saya dan mengingatkan saya. Baik. Nah, Siti, apa yang kamu bisa simpulkan dalam obrolan kita ini? Saya rasa saya pasti bisa ikut lomba kalau saya yakin dengan kemampuan saya.
Untuk itu, saya akan terus belajar untuk memperkuat pemahaman saya tentang hukum dasar kimia, dan saya akan meminta bantuan Bu Feni untuk berdiskusi. Baiklah, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Ya Pak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Oke, semangat ya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin pulang duluan ya Pak. Silakan. Pak Cecep, kenapa berdiri di situ? Sepertinya ada yang sedang dipikirkan ya? Kebetulan sekali Ibu ada di sini. Bisakah saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh, tentu saja saya ada waktu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincangnya di gazebo sana, Pak? Baik, Bu. Baiklah, Pak Cecep. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bincangkan? Begini, Bu. Ada murid binaan saya di kelas 12 MIPA 2 yang bernama Dias. Dia ternyata belum mengikuti ujian praktek pada beberapa pelajaran. Sedangkan batas waktu pengumpulan nilai ujian praktek tinggal 2 minggu lagi. Oh ya? Sejak kapan Bapak mengetahui dia sebelum mengikuti ujian praktek? Saya baru mengetahuinya 2 hari yang lalu, Bu. Setelah beberapa guru mengabari saya. Saya sangat menyayangkan kenapa guru-guru baru mengabarkannya. Tidak seminggu yang lalu atau setelah ujian praktek dilaksanakan. Dan tahu kalau Dias itu tidak mengikuti ujian praktek. Padahal kan ujian praktek sudah dilaksanakan sebulan yang lalu. Saya berbincang dengan Ibu sekarang ini untuk mendapatkan kira-kira bagaimana solusi dari masalah ini. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan setelah mendapatkan kabar dari guru mapel tersebut? Yang sudah saya lakukan yaitu kemarin saya memanggil Dias untuk datang ke ruang BK. Tapi Diasnya tidak sekolah. Dan tadi pagi saya melihat Dias datang ke sekolah, maka langsung saja saya memanggil Dias dan mengajaknya ke ruang BK agar kami bisa berbicara dengan lebih leluasa. Nah, bagaimana dari hasil pembicaraan Pak Cecep dan Dias kemarin di ruang BK? Nah, dari hasil pembicaraan kemarin, ternyata Dias mengaku bahwa ada 5 mata pelajaran ujian praktek yang belum diikuti. Alasan yang dikemukakan Dias katanya bahwa dia bolos pada saat pelaksanaan ujian praktek itu disebabkan dia tidak membawa alat dan bahan prakteknya. Terus dia juga bilang kenapa tidak mengikuti ujian praktek susulan, karena dia tidak ada teman untuk mengikuti dan mengerjakannya, sehingga dia kembali bolos. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran PABP, dia merasa tidak mampu mengikuti ujian praktek, yaitu berupa praktek bacaan Al-Quran dan hafalan, bacaan serta gerakan sholat, sehingga dia bolos lagi, Bu. Lalu, sekarang langkah apa yang akan diambil Pak Cecep agar Dias mau mengikuti ujian praktek susulan? Saya menyuruh Dias untuk segera mengikuti ujian praktek susulan dalam waktu minggu ini. Dan saya berkoordinasi dengan orang tuanya agar ada yang mengingatkan dan mendorong Dias untuk mengikuti ujian praktek susulan tersebut. Ya, bagus. Sepakat saya dengan Bapak yang telah berkoordinasi dengan orang tua Dias. Terus, adakah ujian praktek susulan yang sudah diikuti dan diselesaikan oleh Dias? Alhamdulillah, Bu. Ada 3 mata pelajaran yang sudah diikuti dan selesai dilakukan Dias. Berarti masih ada 2 mata pelajaran lagi dong yang belum diikuti dan diselesaikan ya? Ya, Bu. Ada 2 mata pelajaran lagi yang belum diikuti. Karena Dias merasa takut menghubungi guru mapel biologi. Karena waktu pembelajaran dia sering tidak mengikuti pembelajaran biologi atau membolos. Sedangkan untuk mata pelajaran PABP dia belum lancar membaca Al-Quran dan tentunya belum hafal bacaan dan gerakan sholat. Oh ya, ya. Kemudian kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan Pak Cecep untuk menyelesaikan masalah ini?
Saya tadi sudah berkoordinasi dengan orang tuanya Dias agar Dias dibimbing dalam bacaan Al-Quran setelah hafalan. Bacaan dan gerakan sholat di rumah selama 2 hari dari sekarang agar 3 hari yang akan mendatang dia sudah siap mengikuti ujian praktek susulan mapel PABP. Nah, justru masalah yang sedang saya hadapi sekarang adalah dia ternyata tetap tidak mau menghadap guru tersebut. Sekiranya, apa yang akan Pak Cecep upayakan untuk mendorong dia agar mau menghadap guru? Gurunya itu tadi PABP atau biologi? Yang biologi, Bu. Oh, yang biologi, ya. Kira-kira apa yang akan Pak Cecep upayakan untuk mendorong dia agar mau menghadap guru biologi? Mungkin saya harus mendampingi Dias, Bu, untuk menghadap guru biologi tersebut. Dan mudah-mudahan dengan didampingi oleh saya sebagai wali kelas Dias, guru biologi mau menerima dan mengizinkan Dias mengikuti ujian praktek susulan. Nah, itu saya setuju sekali apa yang telah dilakukan oleh Pak Cecep. Ya, dicoba saja dulu. Mudah-mudahan berhasil dan lancar agar masalah ini segera dapat diselesaikan. Saya terhadap rencana Bapak ini. Saya berkomitmen untuk membantu Dias dan menyelesaikan masalah ini. Dan untuk kedepannya, seandainya saya menjadi wali kelas lagi, saya akan membimbing murid, khususnya yang saya bina, agar tidak ada lagi murid yang belum menyelesaikan ujian praktek. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan, ya Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dan mendengarkan cerita saya. Sekarang saya izin, saya mau masuk kelas karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Ya, sama-sama Pak. Ya. Untuk Bu Siti, coachnya itu, kemudian coachnya Pak Cecep di sini sudah sangat lengkap ya. Sudah tadi ada tujuannya mau ngapain, percakapan ini teh diarahkan kemana gitu. Tadi udah ada, kemudian juga identifikasi masalahnya udah sangat panjang lebar sekali, udah mendetil gitu dari A sampai Z-nya udah diceritain sama Pak Cecep, sama Koci. Terus rencana aksi Koci juga muncul ide-idenya dengan dibimbing oleh coach di sini. Udah sangat jelas sih. Tinggal apa lagi ya? Udah perfecto. Hatur nuhun. Ya, untuk yang pertama tadi, ketika saya ditugaskan untuk jadi pengamat, memang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Reni ya. Tahapan alur tirtanya sudah terpenuhi, mulai dari tujuan dari percakapan atau proses coaching ini muncul dengan jelas. Kemudian ketika diidentifikasi masalahnya juga jelas ya. Kemudian yang saya suka di rencana aksi ini nih, rencana aksi ini coach terus mengejar apa yang disampaikan oleh coach ya, mengejarnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ketika coach menjawab in A, kemudian ditambah lagi pertanyaannya sehingga terus jelas ya apa yang harus dilakukan di rencana aksi itu. Dan kemudian di akhir ada di tahapan tanggung jawab ya, coach bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu tanggapan dari saya.